Kegiatan pengatalogan dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa pedoman. Pedoman yang digunakan seperti Resource Description and Access atau RDA, Anglo-American Cataloging Rules atau AACR, hingga pedoman tajuk subjek dan Dewey Decimal Classification atau DDC. Untuk memudahkan pengatalogan, kami menyediakan panduan pengatalogan praktis. Panduan memberikan informasi secara lengkap mengenai pengatalogan, standar pengolahan bahan perpustakaan, prosedur pengolahan bahan perpustakaan, pasca pengatalogan bahan perpustakaan. Kami juga melengkapi penjelasan-penjelasan yang ada dengan contoh untuk memudahkan pustakawan atau tenaga perpustakaan. Dan yang harus diingat bahwa panduan ini hanya cocok digunakan untuk perpustakaan sekolah dan perpustakaan yang koleksinya di bawah 2000 judul. Bersama saya, Nadia Mentari, Pustakawan Perpustakaan Nasional. Mari kita simak pembahasan berikut. Sebelum melakukan pengatalogan, setidaknya ada 8 hal yang harus rekan-rekan perhatikan. Pertama, perhatikan apa judulnya. Hal ini penting karena beberapa bahan perpustakaan terkadang memiliki judul yang berbeda antara sampul buku dengan halaman judul. Jika hal ini terjadi, maka gunakan judul yang ada di halaman judul. Kemudian temukan nama penulis atau pencipta karya di halaman judul atau balik halaman judul. Keterangan edisi biasanya terdapat pada sampul depan, halaman judul, balik halaman judul, atau sampul belakang. Jika tidak ditemukan edisi pada karya, maka edisi tidak perlu dicantumkan. Ketiga, perhatikan jika terdapat data khusus. Data khusus biasanya terdapat pada koleksi kartografi seperti peta, atlas, atau globus. Salah satu contoh data khusus adalah keterangan ukuran skala pada peta dan globus. Jika rekan-rekan melakukan katalog pada koleksi yang tidak memiliki data khusus, maka tidak perlu dicantumkan. Keempat, rekan-rekan dapat menentukan penerbitan dengan menemukan nama penerbit, tempat terbit, dan tahun terbit dari karya yang dikatalog. Informasi mengenai tempat terbit, nama penerbit, dan tahun terbit dapat ditemukan di halaman judul, balik halaman judul, halaman belakang, sampul, atau punggung buku. Kelima, perhatikan bentuk fisik dari koleksi yang dikatalog. Seperti pada koleksi buku, perlu diperhatikan seberapa tebal halamannya dan seberapa tinggi bukunya. Beberapa buku tentunya memiliki ilustrasi. Ilustrasi merupakan gambar, termasuk di dalamnya grafik dan diagram. Untuk mengetahui ada tidaknya ilustrasi dalam buku, rekan-rekan bisa melakukan baca cepat atau skimming pada buku yang dikatalog. Keenam, biasanya beberapa buku memiliki judul seri atau keterangan seri. Mengenai keterangan seri ini dapat ditemukan dari sumber mana saja, baik itu pada fisik bahan perpustakaan maupun sumber lainnya. Ketujuh, perhatikan apakah koleksi yang diolah memerlukan catatan khusus. Misalnya, apakah buku memiliki daftar pustaka, apakah buku memiliki indeks, dan di bagian ini juga dapat ditambahkan abstrak atau ringkasan buku jika memang diperlukan. Kedelapan, perhatikan nomor standar. Pada buku, nomor standarnya disebut dengan ISBN. Sedangkan pada majalah, nomor standarnya adalah ISSN. Nomor standar ini bisa ditemukan dari sumber mana saja. Dapat diambil dari keterangan yang ada di fisik koleksi maupun sumber lainnya. Setelah rekan-rekan memperhatikan 8 daerah tersebut, maka dapat langsung menuliskan atau membuat katalog, baik katalog kartu maupun katalog berbasis komputer. Pembahasan lebih detail dapat dipelajari pada buku Panduan Pengolahan Praktis bagian prosedur pengolahan bahan perpustakaan. Berikut contoh penulisannya.
Dalam melakukan pengatalogan, rekan-rekan juga akan menentukan subjek untuk membuat nomor klasifikasinya. Agar memudahkan dalam menganalisis subjek, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Dimulai dari memahami dan mempelajari judul koleksi perpustakaan. Biasanya, dari judul sudah dapat diketahui subjek dari koleksi perpustakaan tersebut. Selanjutnya, untuk mendapatkan subjek yang tepat, rekan-rekan dapat mempelajari daftar isi buku tersebut. Selain itu, rekan-rekan bisa melihat referensi apa saja yang digunakan dalam menyusun karya pada daftar pustaka. Jika sampai langkah ini subjek belum bisa ditentukan, maka bisa membaca kata pengantar atau pendahuluan, karena biasanya pengarang menyebutkan inti atau topik yang dibahas. Setelah membaca kata pengantar dan pendahuluan, namun subjek belum bisa ditentukan juga, maka dapat membaca sebagian atau seluruh isi karya. Jika pada tahap ini subjek masih belum bisa ditentukan, rekan-rekan dapat menggunakan sumber informasi lain seperti bibliografi, katalog yang sudah ada, ensiklopedia, resensi buku, dan sumber informasi lainnya. Langkah terakhir, jika memang subjek masih belum dapat ditentukan juga, maka tanyakan langsung pada ahlinya, baik itu pustakawan berpengalaman atau subjek spesialis. Untuk menganalisis subjek, rekan-rekan bisa mempelajarinya secara detail pada buku Panduan Pengatalogan Praktis bagian Pengatalogan Subjek. Pada bagian tersebut, dibahas metode penentuan subjek dengan P, M, E, S, T yang akan memudahkan rekan-rekan dalam menganalisis subjek. Setelah subjek ditentukan, langkah selanjutnya adalah menentukan nomor klasifikasi. Adapun beberapa cara dalam menentukan nomor klasifikasi. Pertama, dapat langsung menggunakan indeks relatif DDC pada volume keempat. Rekan-rekan bisa mencari subjek yang telah ditentukan pada entry indeks relatif yang sama atau berkaitan. Selain memakai indeks relatif, rekan-rekan bisa langsung menggunakan bagan utama DDC. Apabila rekan-rekan tidak memiliki DDC, dapat memanfaatkan tajuk online perpustakaan nasional. Rekan-rekan dapat memilih tajuk yang digunakan, lalu klik bagian tampilan mark. Setelah itu, lihat pada tagar 082. Maka, nomor klasifikasi tajuk dapat ditemukan. Jika memang akses menggunakan DDC dan tajuk online perpustakaan nasional tidak tersedia, rekan-rekan bisa memanfaatkan lampiran 5 ringkasan DDC 1000 seksi yang ada pada buku Panduan Pengatalogan Praktis. Rekan-rekan dapat membuat nomor panggil dari koleksi perpustakaan. Secara sederhana, nomor panggil terdiri dari 3 bagian, yaitu nomor klasifikasi, 3 huruf pertama nama pengarang, dan 1 huruf pertama dari judul koleksi perpustakaan. Contohnya seperti ini. Ini adalah nomor klasifikasi. Selanjutnya adalah 3 huruf pertama nama pengarang. Dan ini adalah huruf pertama judul buku. Jika tajuk entry utama yang digunakan adalah judul, maka penulisannya adalah sebagai berikut. Ini adalah nomor klasifikasi. Ini adalah 3 huruf pertama dari judul koleksi. Kegiatan pasca pengatalogan dimulai dengan melakukan pencetakan kartu katalog jika perpustakaan masih menggunakan kartu katalog. Namun, langkah ini tidak perlu dilakukan jika katalog perpustakaan sudah berbasis komputer. Selanjutnya, pada bagian ini, rekan-rekan akan membuat kelengkapan bahan perpustakaan, seperti membuat kantong buku, slip tanggal kembali, dan beberapa kelengkapan lainnya. Hingga akhirnya, kartu katalog dijajarkan pada rak katalog. Pembahasan lebih detail mengenai pasca pengatalogan dapat dipelajari pada buku Panduan Pengatalogan Praktis bagian pasca pengatalogan.